Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera. Perkenalkan, saya Fania Rustian selaku perwakilan dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang power flow dan gear ratio on D4 atau pada overdrive. Berikut adalah anggota kelompok kami. Yang pertama adalah dari Mas Eriko Deltawan, yang kedua adalah Mbak Brigita Diana, yang ketiga adalah Mas Cakrawi Sesa, yang keempat adalah Mas Rama Ihza, yang kelima adalah Abdi Ibnu, dan yang terakhir saya sendiri. Yang pertama adalah komponen. Komponen yang pertama yaitu adalah torque converter yang berfungsi untuk memperbesar atau memutus momen mesin ke transmisi, yang memiliki prinsip kerja sama dengan kopling fluida. Yang kedua adalah planetary gear unit yang digunakan mesin untuk menghasilkan tenaga dan menggerakkan kendaraan dengan beban yang berat dengan tenaga yang ringan. Selanjutnya ada clutch dan one-way clutch yang berfungsi untuk menghubungkan torku dengan intermediate shaft serta memutus hubungan torku converter dengan converter pada planetary gear. Selanjutnya adalah hydraulic control system yang merupakan sistem hidrolis yang terdapat pada transmisi otomatis yang berfungsi untuk pelumasan pada sistem. Selanjutnya ada manual linkage yang berfungsi untuk pengoperasian transmisi secara manual. Dan yang terakhir ada shifting control yang merupakan komponen utama menggabungkan selektor lever dengan seluruh komponen transmisi. Selanjutnya adalah holding device. Pengertian dari holding device itu sendiri adalah alat penahan planetary gear set yang terdiri atas yang pertama kopling plat banyak yang berfungsi untuk menghubungkan dua komponen yang berputar dari planetary gear set. Dalam kopling plat banyak terdapat cincin-cincin perapat oli sebagai perapat saluran fluida antara tromol kopling dan bantalan stator pompa oli serta dengan bantalan tengah transmisi. Yang kedua adalah rem, berfungsi untuk menahan kopling dan beberapa komponen dari planetary gear set pada transmisi otomatis yang terkunci dengan rumah transmisi. Dalam rem ini terdapat dua model rem, yaitu rem model pita dan rem model plat. Untuk holding device yang terakhir yaitu kopling satu arah atau one-way clutch yang berfungsi untuk memutarkan komponen pada satu arah saja, berupa kopling roll atau spark clutch, serta cara kerjanya hampir sama tergantung logam di antara kedua saluran. Selanjutnya adalah power flow dari automatic transmission A140 series. Power flow posisi overdrive atau yang biasa disebut dengan posisi D4. Satu set roda gigi planetary sederhana ditambahkan ke transmisi otomatis 3 kecepatan untuk menjadikannya transmisi otomatis 4 kecepatan, 3 kecepatan maju dan 1 overdrive. Set gigi tambahan ini dapat ditambahkan di depan atau di belakang Simpson planetary gear set untuk mencapai overdrive. Saat kendaraan melaju dengan gigi overdrive, kecepatan poros keluaran lebih besar daripada kecepatan poros masukan. Overdrive dirancang untuk beroperasi pada kecepatan kendaraan di atas 25 mph untuk mengurangi kecepatan engine yang dibutuhkan saat kendaraan beroperasi dengan beban ringan. Daya dimasukkan melalui pembawa planetary overdrive dan keluar dari ring gear overdrive. Pengoperasian alat penahan dan anggota planet dalam arah maju adalah sama baik itu kendaraan roda depan atau roda belakang. Namun, sebaliknya, kopling satu arah overdrive atau F0 pada transmisi penggerak roda depan tidak tahan. Arah rotasi pada unit overdrive yang dipasang depan selalu searah dengan jarum jam. Arah rotasi pada unit ORD yang dipasang di belakang adalah sebagian besar searah jarum jam, dengan pengecualian sebaliknya. Dalam hal ini, poros tengah berputar berlawanan arah jarum jam. Ketika torsi input masuk ke unit overdrive dengan arah berlawanan jarum jam, roda bebas kopling satu arah overdrive
Oleh karena itu, ketika kendaraan dengan unit ORD yang dipasang di belakang ditempatkan mundur, kopling langsung overdrive pada C0 adalah satu-satunya unit yang menahan unit ORD dalam penggerak langsung. Untuk alasan ini, ketika kopling langsung overdrive gagal, kendaraan akan maju tetapi tidak akan mundur dan tidak ada pengereman mesin di rendah atau D2. Dalam overdrive, rem overdrive atau B0 mengunci sun gear ORD. Jadi saat overdrive carrier berputar searah jarum jam, gear pinion overdrive berputar searah jarum jam mengelilingi sun gear, membawa gear ring overdrive searah jarum jam dengan kecepatan lebih cepat dari overdrive carrier. Selanjutnya adalah gear ratio. Mobil dibekali high-speed gearbox boros, bahan bakar, dan mesin sedikit bising ketika melaju di jalur bebas hambatan. Sebagaimana rasio gear adalah kecepatan input shaft terhadap output shaft yang menentukan perbedaan drive setelah tenaga dikirim melalui transmisi. Jadi rasio 1:1 dikenal dengan direct drive karena tidak ada diferensial dalam rotasi di transmisi. Lantas, untuk mengatasi laju rasio 1:1 yang tidak efisien, para insinyur memutuskan bahwa akan lebih mudah jika membuat unit gear tambahan di bagian belakang gearbox, tepatnya sebelum propeller shaft atau couple. Namun mendesain ulang seluruh transmisi dengan ekstra roda gigi tertentu akan jauh lebih mahal dan memakan waktu, sehingga lahirlah unit overdrive. Secara mekanikal, overdrive adalah sistem pengurangan gigi yang terdiri dari kombinasi antara sun gear, planetary gear, dan ring gear. Saat tidak digunakan, overdrive memungkinkan direct drive bergerak dengan sun gear yang mengitari ring gear. Jika overdrive diaktifkan, sun gear tetap pada tempatnya dan planetary gear bergerak merotasi ring gear. Unit gear dapat beradaptasi dengan kecepatan yang lebih tinggi tanpa frictional loss. Ini terjadi karena planetary gear memiliki lebih banyak gigi ketimbang sun gear, sehingga pergerakan ring gear lebih banyak dalam satu putaran. Dengan kata lain, planetary gear dapat merotasi ring gear 1:2 kali dibanding hanya dengan satu putaran pada direct drive. Output shaft akan bergerak 20% lebih banyak dari biasanya. Jadi, unit gear tersebut akan beroperasi pada RPM yang rendah untuk menghasilkan kecepatan tertentu saat melaju dan mengurangi tekanan pada mesin. Pada umumnya, sistem overdrive digerakkan dengan tautan mekanis atau solenoid elektrik seperti tuas atau tombol pada tongkat shifter maupun dashboard. Meski dapat digunakan untuk setiap gigi maju, sebaiknya sistem ini tetap terkunci hingga pindah gigi ketiga atau keempat untuk menghindari mesin terseret setelah pergantian gigi. Penambahan sistem overdrive ke transmisi popularitasnya mulai menurun ketika teknologi transmisi berkembang menjadi 5 dan 6 percepatan. Tentu saja, adanya tambahan gigi berarti memiliki rasio lebih tinggi dari 1:1, di mana menciptakan fitur overdrive yang dibutuhkan untuk melaju atau cruising dan berkendara di jalan raya. Kemudian berkembang lagi menjadi 10 atau 11 gigi maju, yang semuanya dapat dikombinasikan untuk menghasilkan angka konsumsi bahan bakar yang cukup bagus. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf atas kekurangan dalam pengerjaan tugas ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.